warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat untuk anak-anak yang sudah lolos KKM pada ulangan kemarin. Oke, untuk persiapan PTS minggu depan, kita ulas kembali ya tentang kebutuhan dasar manusia dan hierarki kebutuhan Maslow. Karena kemarin menurut saya masih kurang efektif dalam penyampaiannya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada bab ini, jadi anak-anak ini diharapkan mengetahui pengertian dari kebutuhan dasar manusia, mengetahui prinsip dasar kebutuhan manusia, teori hierarki kebutuhan Maslow, dan juga faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Oke, konsep manusia. Jadi, berdasarkan teori, manusia ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu manusia sebagai makhluk holistik dan manusia sebagai sistem. Itu dari Aziz 2006. Manusia sebagai makhluk holistik. Yang dimaksud di sini adalah manusia itu adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur biologis, sosial, spiritual, dan psikologis. Jadi, manusia sebagai makhluk holistik ini tidak bisa dipisah-pisahkan dalam memberikan asuhan keperawatan. Jadi tidak hanya biologisnya saja yang dipenuhi, tetapi juga ada aspek sosial, spiritual, dan psikologis yang harus dipenuhi. Unsur biologis yaitu manusia tersusun atas sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya, mulai dari lahir, tumbuh kembang, hingga meninggal. Jadi manusia ini kita pahami bahwa tersusun dari berbagai organ. Ini hubungannya dengan kesehatan fisik ya. Kemudian unsur psikologis. Unsur psikologis di sini maksudnya manusia mempunyai struktur kepribadian, tingkah laku yang dimanifestasikan dari kejiwaan, dan kemampuan berpikir serta kecerdasan. Jadi, di sini kita harus memahami sesuai dengan keyakinan yang dianut. Oke, contohnya di sini misalnya seorang pasien dirawat di rumah sakit karena kanker payudara. Sebagai seorang perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, kita tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik atau biologisnya untuk penyembuhan penyakitnya saja, tetapi kita juga harus memperhatikan bagaimana keadaan psikologis pasien, bagaimana perasaan pasien terhadap penyakitnya, kemudian citra diri pasien, harga diri pasien, kemudian adanya misalnya rasa kekhawatiran pasien, kecemasan, itu kita harus melakukan intervensi atau implementasi di asuhan keperawatan yang kita berikan. Kemudian kita juga harus memperhatikan aspek sosial dan spiritualnya. Aspek sosial misalnya kita juga memperhatikan bagaimana hubungan pasien tersebut dengan keluarganya, apakah baik-baik saja. Dan untuk spiritualnya, pada pasien-pasien kanker stadium lanjut atau sudah mengalami penyakit-penyakit terminasi di mana itu merupakan kasus paliatif, maka kita juga harus memperhatikan spiritualnya. Apakah pasien ini membutuhkan pendamping untuk kegiatan spiritualnya, misalnya untuk yang beragama Islam membutuhkan ustadz untuk mendampingi dalam berdoa, mendoakan, dan lain sebagainya untuk ketentraman
hatinya pasien. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pengertian manusia sebagai sistem. Di sini manusia sebagai sistem, maksudnya adalah manusia ini tersusun dari sistem sosial, sistem adaptasi, sistem personal, dan sistem interpersonal dalam menjalankan kelangsungan hidupnya. Apa yang dimaksud dengan sistem-sistem tersebut? Oke. Untuk sistem adaptif, jadi manusia itu memiliki kemampuan untuk berespon terhadap perubahan lingkungan. Misalnya, sistem adaptif ini adalah seseorang mengalami yang namanya stresor. Stresor itu adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya stres pada seseorang. Nah, stresor ini bisa berupa stresor internal maupun stresor eksternal. Stresor internal itu contohnya sebagai adanya perubahan hormon ataupun adanya penyakit. Kemudian kalau stresor eksternal itu yang dipengaruhi oleh lingkungan di luar, seperti misalnya ada pencemaran, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghadapi stresor tersebut, seseorang ini akan melakukan namanya proses adaptasi, di mana orang tersebut akan menyesuaikan dengan stresor yang ada untuk menyelesaikan stres yang dia alami, sehingga dapat berjalan normal kembali. Kemudian yang kedua adalah sistem personal. Jadi maksudnya adalah manusia ini memiliki persepsi dan juga melakukan tumbuh kembang. Di mana persepsi ini dipengaruhi oleh pengalaman belajar seseorang dan juga interaksi dengan lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah sistem interpersonal. Maksudnya adalah manusia ini dapat berinteraksi, kemudian berperan dan berkomunikasi dengan orang lain. Sistem sosial yaitu manusia memiliki kekuatan dan wewenang dalam mengambil keputusan di lingkungannya, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan pekerjaan. Jadi sistem sosial itu maksudnya adalah manusia itu memiliki keleluasaan untuk membuat suatu keputusan, baik untuk dirinya sendiri, kemudian untuk keluarga, masyarakat, lingkungan, maupun dalam hal pekerjaan. Oke, ini contoh realnya ya, manusia dipandang sebagai sistem, bahwa ketika seseorang itu dirawat di rumah sakit atau berada dalam lingkungan yang baru, sebagai sistem manusia itu akan melakukan penyesuaian terhadap lingkungan barunya, terhadap orang-orang, kalau di rumah sakit terhadap orang-orang yang merawat, terhadap sesama klien, dan secara bersamaan juga akan mengalami gangguan apabila adaptasinya tersebut atau penyesuaian terhadap sistemnya itu tidak berjalan dengan baik. Oke. Untuk prinsip dasar kebutuhan manusia itu ada dua ya, ada homeostasis dan homeodinamika. Homeostasis sendiri ada fisiologis dan psikologis. Kemudian untuk hemodinamika ini ada integritas, resonansi, dan helisi. Nah, apa itu homeostasis? Jadi homeostasis ini adalah mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi berbagai kondisi yang dialaminya, sehingga mekanisme atau kerja tubuh ini dapat berjalan dengan semestinya.
Nah, homeostasis fisiologis dalam tubuh ini dikendalikan oleh sistem endokrin dan sistem saraf otonom. Proses homeostasis terjadi melalui 4 cara. Yang pertama adalah pengaturan diri. Sistem ini terjadi secara otomatis pada orang yang sehat, contohnya pada proses pengaturan fungsi organ tubuh. Jadi pengaturan diri ini diatur baik oleh sistem endokrin dan sistem saraf otonom secara tidak sadar. Misalnya pada kerja organ jantung, organ ginjal, dan lainnya. Itu akan berjalan secara otomatis pada orang-orang yang sehat. Yang kedua adalah kompensasi. Nah, kompensasi itu artinya tubuh akan bereaksi terhadap adanya ketidaknormalan yang terjadi dalam tubuh. Misalnya, apabila lingkungan ini suhunya berubah menjadi dingin, maka pembuluh darah perifer ini akan mengalami konstriksi dan merangsang pembuluh darah bagian dalam untuk meningkatkan kegiatan seperti menggigil yang akan menghasilkan panas, sehingga suhu tubuh itu akan tetap stabil. Kemudian yang ketiga adalah umpan balik negatif. Umpan balik negatif adalah proses yang terjadi ketika tubuh itu berada dalam kondisi abnormal, yaitu tubuh secara otomatis akan melakukan mekanisme umpan balik terhadap penyimpangan yang terjadi. Umpan balik di sini itu maksudnya tubuh memberikan tanda bahwa di dalam tubuh ini terjadi ketidaknormalan atau penyimpangan. Misalnya, ketika seseorang itu mengalami anemia atau kadar hemoglobin yang rendah, maka tubuh itu akan memberikan manifestasi dilihat atau dirasakan, yaitu dengan munculnya pandangan yang kabur atau berkunang-kunang. Nah, kemudian yang terakhir adalah umpan balik positif. Proses ini adalah untuk mengoreksi ketidakseimbangan fisiologis. Jadi, ketika terjadi ketidakseimbangan, maka tubuh secara otomatis akan memberikan umpan balik yang positif untuk membenarkan kesalahan yang terjadi atau penyimpangan yang terjadi. Misalnya, saat seseorang itu mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen, maka tubuh itu akan secara otomatis meningkatkan denyut jantung untuk membawa darah dan oksigen yang cukup ke sel tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Jadi seperti itu ya. Yang kedua adalah homeostasis psikologis. Nah, homeostasis psikologis ini berfokus pada keseimbangan emosional dan kesejahteraan mental ya. Proses ini didapat dari pengalaman hidup dan interaksi dengan orang lain, serta dipengaruhi oleh norma dan kultur masyarakat. Jadi untuk penyesuaian atau homeostasis psikologis ini dapat berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Berbeda dengan homeostasis fisiologis, karena pada homeostasis psikologis ini teknik atau cara homeostasisnya ini sangat dipengaruhi oleh keseimbangan emosional dan kesejahteraan mental di mana hal tersebut ini diperoleh dari pengalaman hidup dan interaksi dengan orang lain, di mana pada setiap orang pengalaman dan interaksinya akan berbeda-beda.
Nah, contoh homeostasis psikologis itu adalah mekanisme pertahanan dengan ekspresi menangis, tertawa, berteriak, memukul, meremas, mencerca, dan lain-lain. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah hemodinamik. Hemodinamik ini adalah pertukaran energi secara terus-menerus antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Pada proses ini, manusia tidak hanya melakukan penyesuaian diri, tetapi harus berinteraksi dengan lingkungan agar mampu mempertahankan hidupnya. Sudah cukup jelas ya dari pengertian itu. Oke, di proses hemodinamik ini ada beberapa prinsip ya. Yang pertama itu adalah prinsip integralitas, yaitu adalah prinsip utama dalam hubungan antara manusia dengan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan. Perubahan proses kehidupan ini terjadi secara terus-menerus karena adanya interaksi manusia dengan lingkungan yang saling mempengaruhi. Jadi antara manusia dan lingkungan itu saling terintegritas ya, saling berhubungan terus-menerus. Yang kedua adalah prinsip resonansi, yaitu prinsip bahwa proses kehidupan manusia selalu berirama dan frekuensinya bervariasi, mengingat manusia memiliki pengalaman beradaptasi dengan lingkungan. Jadi dalam menjalani proses kehidupan itu tidak selalu prosesnya itu monoton terus-menerus datar, tetapi frekuensinya atau kehidupannya itu akan naik turun. Akan banyak kejadian yang dialami karena manusia itu terus berinteraksi dengan lingkungan, di mana lingkungan itu juga akan selalu mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip helisi, yaitu prinsip bahwa setiap perubahan dalam proses kehidupan manusia berlangsung perlahan-lahan dan terdapat hubungan antara manusia dan lingkungan. Jadi di sini poinnya adalah perubahannya terjadi berlangsung secara perlahan-lahan ya. Oke. Kita masuk ke konsep kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologisnya tadi. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Jadi ketika kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka akan bermasalah pada keberlangsungan kehidupannya dan juga kesehatan seseorang tersebut. Nah, jadi untuk teori kebutuhan dasar manusia ini ada banyak sekali teorinya ya. Salah satunya yang akan kita bahas adalah teori kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, yang biasa dikenal dengan nama teori hierarki kebutuhan Maslow, di mana pada teori ini menyatakan bahwa setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Kemudian sifat kebutuhan dasar manusia itu adalah heterogen, berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Walaupun pada dasarnya semua kebutuhan dasar manusia itu antara satu orang dengan orang lainnya itu sama, tetapi karena adanya perbedaan budaya, maka
kebutuhan tersebut menjadi heterogen atau berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia akan menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada. Jadi setiap manusia itu sudah memiliki prioritas kebutuhan yang harus mereka penuhi. Kemudian apabila mereka itu sebagai manusia gagal memenuhi kebutuhannya, mereka akan selalu berusaha untuk mendapatkan atau dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Jadi kebutuhan dasar itu ada beberapa yang mutlak untuk harus dipenuhi. Oke, kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi manusia itu dalam memenuhi kebutuhan dasar. Yang pertama adalah penyakit. Adanya penyakit dalam tubuh dapat menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Karena berbagai fungsi organ tubuh itu memerlukan pemenuhan kebutuhan lebih besar dari biasanya. Kemudian pada orang-orang yang sakit itu juga banyak yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya itu secara mandiri, sehingga di sini orang yang mengalami suatu penyakit itu memerlukan bantuan orang lain agar kebutuhan dasarnya itu tetap terpenuhi. Yang kedua adalah hubungan keluarga. Hubungan keluarga yang baik akan dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar karena adanya rasa saling percaya, merasakan kesenangan hidup, dan tidak ada rasa curiga. Oke, kita lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu konsep diri. Konsep diri manusia ini memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Seseorang yang memiliki konsep diri yang positif, seorang itu akan merasa positif tentang dirinya dan akan lebih mudah dalam menerima perubahan, sehingga seseorang itu juga akan mudah mengenali kebutuhan dan dapat mengembangkan cara hidup yang sehat, sehingga mereka akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian tahap perkembangan. Sejalan dengan meningkatnya usia, itu manusia akan mengalami yang namanya perkembangan. Di setiap tahap perkembangan itu akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, baik kebutuhan secara biologisnya, kebutuhan psikologisnya, sosial maupun spiritualnya, sesuai dengan tahap perkembangan yang sedang mereka jalani. Nah, kemudian kita lanjut ke teori hierarki kebutuhan Maslow. Jadi, Maslow ini membuat teori kebutuhan di mana dia menggolongkan kebutuhan dasar manusia itu menjadi 5 tingkatan yang membentuk sebuah piramida dari tingkatan paling dasar hingga tingkatan paling ujung atau puncak. Ini dibuat seperti tangga ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan yang atasnya ini, maka seseorang itu harus memenuhi kebutuhan dasarnya atau memenuhi kebutuhan yang di bawahnya terlebih dahulu. Jadi untuk kebutuhan fisiologis ini dalam teori kebutuhan dasar Maslow itu adalah kebutuhan yang paling prioritas atau kebutuhan yang mutlak untuk dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan selanjutnya. Nah, apa itu kebutuhan fisiologis? Kebutuhan fisiologis itu contohnya adalah kebutuhan untuk memperoleh nutrisi, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan cairan, kemudian kebutuhan untuk
bernafas atau mendapatkan oksigen, kemudian kebutuhan untuk buang air besar, buang air kecil atau eliminasi, kebutuhan seksual, dan juga kebutuhan untuk beraktivitas dan beristirahat. Kemudian setelah kebutuhan yang paling dasar atau kebutuhan fisiologis ini terpenuhi, maka manusia itu akan cenderung memenuhi kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Sebelum memenuhi kebutuhan cinta dan dicintai, harga diri, dan juga aktualisasi diri. Apa itu kebutuhan rasa aman? Jadi kebutuhan rasa aman itu ada dua ya. Jadi rasa aman secara fisik maupun secara psikologis. Kalau secara fisik itu, jadi seseorang itu aman dari berbagai ancaman, tidak ada perang, dari kecelakaan, dari penyakit, dan lain sebagainya. Kemudian secara psikologis, maksudnya adalah dia merasa aman ketika berada pada lingkungan yang baru. Misalnya pada anak yang baru masuk ke sekolah, itu biasanya anak tersebut akan merasa cemas. Nah, di sini anak tersebut memerlukan yang namanya kebutuhan keamanan, rasa aman secara psikologis untuk mendapatkan keamanan dari terhindar rasa cemasnya. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah cinta dan dicintai. Di sini jadi seorang manusia itu dia memiliki kebutuhan untuk dicintai dan mencintai orang lain, disayangi dan menyayangi, mendapatkan kehangatan dan memberikan kehangatan, untuk menjalin persahabatan, kemudian untuk diterima di keluarganya, diterima di kelompok sosial ataupun di lingkungannya. Kemudian setelah kebutuhan merasa cinta dan cintai ini terpenuhi, maka seseorang baru akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan harga dirinya atau disebut self esteem ya. Jadi di sini seseorang ini akan berusaha untuk dapat dihargai oleh orang lain. Jadi mendapat penghargaan, kemudian diakui oleh orang lain, kemudian dapat mengembangkan atau mencapai cita-cita, mencapai prestasinya. Misalnya contohnya adalah seseorang dia berusaha untuk mendapatkan suatu pekerjaan, misalnya menjadi seorang guru atau menjadi seorang dokter. Maka dia selain dapat mencapai cita-citanya, dia juga dapat diakui oleh orang lain, juga dapat dihargai oleh orang lain. Kemudian yang paling puncak ini adalah aktualisasi diri. Di kebutuhan paling tinggi ini, jadi seseorang itu sudah dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan passion. Kemudian seseorang itu juga sudah dapat berkontribusi untuk orang lain dan juga untuk lingkungannya. Seperti itu ya, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain dan lingkungannya. Oke. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah,
dalam pemenuhan kebutuhan dasar Maslow tadi juga untuk berbagai tahap perkembangan atau usia itu akan sedikit ada perbedaan ya. Silahkan nanti kalian cari sendiri referensinya, kalian belajar untuk usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa atau lansia itu dalam mereka memenuhi kebutuhan dasarnya itu seperti apa. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk mereview kembali materi kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori hierarki Maslow. Kalau kalian masih ada yang bingung dari materi yang sudah saya sampaikan, baik tentang ini atau tentang diet dan juga tentang cairan dan elektrolit, silahkan kalian langsung tanyakan saja, bisa bertanya di grup WA. Saya akan sangat senang jika kalian aktif untuk bertanya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi PTS atau penilaian tengah semester, jadi kalian harus mau belajar secara mandiri. Demikian dari Ibu, saya tutup dulu ya. Selamat belajar, semoga PTS-nya sukses dan lancar, semuanya mendapatkan nilai yang bagus. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.